Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini Mahasiswa Indonesia menggelar kembali Bincang Minggu yang ke-8 kalinya untuk regulernya, sementara yang non-reguler yang bisa jatuh pada hari mana saja antara Senin sampai Sabtu itu sudah 9 kali. Kali ini agak berbeda karena untuk pertama kalinya Mahasiswa bekerja sama dengan Obor. Jadi waktu pertama kali Bung Amin menghubungi saya dan meminta Obor untuk dipasang seperti dipajang lah logonya dengan Mahasiswa, saya langsung bersedia karena nama Obor ini begitu melegenda. Saya suka baca di perpustakaan bapak saya tulisan-tulisan Pak Mokhtar Lubis, ya termasuk Manusia Indonesia dan catatan harian Mokhtar Lubis ketika di penjara semasa Orde Baru, dan itu mungkin panutan kita semua. Beliau wartawan yang luar biasa konsisten, dan demi sesuatu yang diyakini benar dia kemudian masuk penjara. Kemudian berkembang bedah buku ini, kemudian mengajak Mas Menteri juga karena ini berkaitan dengan tempat kerja Bung Amin. Jadi bedah buku ini mengambil tema musik itu politik. Secara filosofi mungkin kita bisa membacanya, apakah musik itu bisa kita pahami sebagai sebuah peristiwa politik. Pernah ada ketika Nelson Mandela di penjara sekian puluh tahun di Afsel, kemudian ada gerakan yang dicetuskan oleh grup ska dengan membuat lagu Free Nelson Mandela, yang kemudian dari situ ada sekumpulan artis menggelar konser besar di Wembley tahun 88, Free Mandela, kemudian itu diteriakkan menjadi sebuah gerakan politik, gerakan anti apartheid yang berujung pada pembebasan Mandela dan hancurnya Afsel yang apartheid yang ada di Afsel sana. Nah, hari ini kita membedah buku Amin Abdullah. Dia tidak bicara tentang narasi besar, tapi dia bicara narasi tentang bagaimana studi kebijakan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya bagaimana perubahan musik akibat kebijakan publik. Ada beberapa hal menarik. Saya mengambil contoh, misalnya Bung Amin ini melihat pemakaian warna kuning ketika digelar Kakula di sebuah tempat itu tidak melulu bahwa itu ekspresi kebudayaan setempat, tetapi itu ada pesan sponsor di sana karena kuatnya warna kuning berkuasa secara politik di Indonesia. Nah, Kakula ini dipakai oleh Amin untuk menceritakan bagaimana perkembangan politik di Lembah Palu yang kemudian diangkat jadi disertasi. Ini mungkin tidak mudah untuk diceritakan menjadi sebuah buku, tetapi Amin Abdullah berhasil menuturkan itu sehingga menjadi enak dibaca, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, malam ini kita membedah itu, tapi sebelum kita membedah buku itu, kami persilakan kepada Om Budi Aceh untuk menjelaskan apa dan bagaimana Mahasiswa Indonesia. Silakan Om Budi. Ya, terima kasih banyak Bung Aslamuddin Nasawedi yang merupakan koordinator Mahasiswa untuk Indonesia Timur atau Direktur Indonesia Timur Mahasiswa Indonesia. Jadi kawan-kawan peserta webinar diskusi malam hari ini, singkat saja bahwa Mahasiswa Indonesia hari ini sudah mengalami fase yang cukup panjang dalam konteks webinar, dan kita telah memasuki tahapan yang hari ini bisa dibilang menjadi harapan kami saat pertama kali menggagas suara di dalam webinar itu. Apa yang kami ingin gagas sebetulnya adalah hal yang saat ini berkembang di dunia, yaitu bagaimana Mahasiswa Indonesia melihat politik tidak sekedar dalam perspektif politik praktis atau pragmatisme dalam politik, tetapi kami ingin melihat bahwa politik itu harus berkembang dalam konsep kebudayaan, dan saya sering menyebutnya sebagai politik kebudayaan. Dan hari ini ruang kebudayaan dan politik yang selama ini menjadi
bagian yang inherent dengan kegiatan kami teman-teman di Mahasiswa, alhamdulillah berjalan dengan baik. Khususnya dalam webinar ini, akhirnya kita bisa mendiskusikan tentang sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Amin Abdullah, Musik Itu Politik. Sebetulnya buku tentang musik yang beririsan dengan politik atau sebaliknya, itu sejak tahun 60-an sebetulnya kita sudah mendengar. Tadi Atang menyebutkan sebetulnya salah satu bentuk dari produk berkesenian atau seni musik itu sendiri. Tapi musik yang berbau politik atau musik yang beririsan dengan politik itu sebetulnya tahun 60-an sudah terjadi. Itu dilakukan oleh beberapa nama. Kalau boleh menyebut beberapa nama saja yang mungkin beberapa kawan-kawan ingat, Bob Dylan. Dia adalah salah satu tokoh musik yang pertama kali membuat orang melek bahwa ternyata musik bisa berdampingan atau berjalan bersamaan dengan kekuatan politik pada waktu itu. Apakah apa yang dilakukan oleh Bob Dylan itu juga terjadi di Indonesia? Tidak banyak orang yang meniru cara musikalitas Bob Dylan. Salah satunya adalah Iwan Fals. Apakah Iwan Fals berhasil berdampingan, aktivitas musikalnya itu berhasil hidup dan tumbuh di ruang politik? Itu masih bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena sampai hari ini industri musik Indonesia belum lagi sama seperti industri musik di Amerika. Beberapa teman-teman mengatakan bahwa industri musik kita baru mulai tumbuh ketika Badan Ekonomi Kreatif berdiri di tahun 2014-2015. Sayang sekali, lembaga yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta musik di Indonesia itu harus selesai sebelum berkembang. Badan Ekonomi Kreatif kemudian dilebur kembali ke dalam payung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lagi-lagi kita kehilangan momentum untuk melihat bahwa musik dan politik itu bisa sejajar, seperti yang terjadi di Amerika dan juga di Inggris. Kalau kita menyebut nama musisi-musisi yang sangat kuat, pengaruhnya setara dengan pengaruh politik, itu ada U2, di mana Bono salah satu motor dari grup band ini itu juga sangat memberikan pengaruh politik. Tapi musik dan politik, atau saya lebih suka menyebutnya politik kebudayaan, itu di Amerika, di dunia dikenal sebagai politik rock and roll. Kalau kita searching di internet, ketika kita menulis politik rock and roll, siapa saja musisi yang berada di barisan politik rock and roll ini itu banyak sekali. Itu di dunia nama besar ratusan jumlahnya, dan pengaruhnya sampai ke Indonesia. Tapi apakah musik memiliki pengaruh yang kuat dalam politik kekuasaan di Indonesia? Ada pengaruh, ada irisan. Tapi menurut saya belum signifikan. Saya belum paham buku yang ditulis oleh Amin Abdullah ini apakah melihat sampai jauh itu. Karena politik rock and roll atau politik kebudayaan dalam konteks musik ini itu hanya akan hidup jika industrinya hidup. Sehingga di dunia ini musik sendiri itu selangkah di bawah film. Film lebih punya pengaruh politik dibanding musik itu sendiri. Sementara industri film di Indonesia itu belum bertumbuh dengan baik. Mungkin masih lebih bagus musik. Tetapi barangkali nanti Amin Abdullah bisa menjelaskan dalam forum ini bagaimana film dan musik itu memberikan pengaruh politik yang signifikan dalam konteks politik kekuasaan di Indonesia. Saya melihat jika industri musik belum tumbuh dengan baik, belum hidup dengan baik, ekosistemnya belum
menyeluruh di 34 provinsi, karena masih kalau kita bicara industri musik di Indonesia, itu kakinya atau pilar industrinya itu baru ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, ada di Medan, mungkin sekarang Ambon, dan di Makassar sedikit, tapi belum menyeluruh ke Indonesia. Artinya bahwa ekosistem musik itu sendiri belum tumbuh merata. Menurut saya, jika ingin industri musik Indonesia itu menjadi kuat, maka pilar-pilar musik dan sayangnya hari ini itu belum bertumbuh dengan baik. Sehingga menurut saya politik kebudayaan di Indonesia dalam konteks musik masih sangat jauh. Peranan musisi dalam politik kekuasaan masih jauh, masih tertinggal jauh. Kita belum bisa sejajar. Dan sebelum kita mulai diskusi, saya ingin menyebutkan satu hal, bahwa salah satu kelemahan industri musik di Indonesia dibanding Amerika, Eropa, bahkan di Korea Selatan adalah musisi di Indonesia belum lagi dinilai seperti para pekerja atau buruh di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di industri-industri raksasa. Para musisi masih dianggap sebagai penghibur. Jika pemahaman ini tidak berubah dan image ini masih melekat sangat kuat, maka menurut saya musisi di Indonesia tetaplah sebagai musisi saja, tidak punya pengaruh dalam politik kekuasaan yang signifikan, kecuali ada beberapa nama. Sebutlah di Indonesia ada Iwan, ada Slank, ada Efek Rumah Kaca, dan Kompas pertama kali menulis tentang politik rock and roll di Indonesia itu ketika mereka menulis tentang Efek Rumah Kaca. Hanya segelintir nama. Kalau saya sebut mungkin tidak lebih dari 100 nama musisi yang benar-benar berjuang dari dunia musik dalam rangka ingin sejajar dengan politik kekuasaan yang ada di Indonesia. Tapi mereka masih tertinggal jauh. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi kita malam hari ini. Kawan-kawan, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendiskusikan buku yang ditulis oleh Dr. Amin Abdullah. Mudah-mudahan menjadi masukan buat kita semuanya. Dan saya berharap ini apa yang kita percakapkan, kita dialogkan malam hari ini menjadi masukan buat dunia pariwisata di Indonesia, karena pada dasarnya dalam konteks politik kebudayaan maka ada 3 departemen yang sungguh sangat membutuhkan kegiatan industri musik tumbuh dengan baik, yaitu Kementerian Pariwisata sendiri, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan terakhir Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini aja yang saya bisa sampaikan mengawali diskusi kita malam hari ini. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan bermanfaat buat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.